Pada pagi buta tanggal 1 September 1939, fajar belum menyingsing ketika suara gemuruh pesawat-pesawat tempur Luftwaffe mengguncang langit Polandia. Dalam hitungan detik, rentetan bom mulai menghantam kota-kota besar, pangkalan militer, dan jalur komunikasi di seluruh negeri. Di sisi lain, keadaan Warsawa sebagai ibu kota Polandia diguncang ledakan-ledakan dahsyat. Jalanan yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi kobaran api, reruntuhan bangunan, dan warga sipil yang berlari menyelamatkan diri. Di perbatasan barat, debu tebal membumbung tinggi saat tank-tank Panzer Jerman melintasi perbatasan dengan kecepatan yang mengejutkan, meratakan pertahanan Polandia yang tersebar di berbagai wilayah. Serangan ini bukanlah invasi biasa. Ini adalah awal dari perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, Perang Dunia Kedua. Jerman tidak sekadar mengincar wilayah, tetapi ingin menghancurkan Polandia dalam waktu sesingkat mungkin. Hitler telah menyiapkan taktik yang revolusioner, Blitzkrieg atau perang kilat. Blitzkrieg adalah kombinasi dari serangan udara yang menghancurkan titik-titik vital musuh, serangan tank yang bergerak cepat tanpa memberi lawan kesempatan untuk bertahan, serta infanteri yang langsung menguasai wilayah yang telah dilumpuhkan. Polandia bukanlah negara tanpa pertahanan. Mereka memiliki pasukan yang loyal dan patriotik, tetapi strategi perang mereka masih mengandalkan taktik konvensional yang lebih lambat dibanding kecepatan gerak pasukan Jerman. Pertahanan Polandia berantakan dalam hitungan hari. Luftwaffe mendominasi udara, memusnahkan jalur komunikasi, dan mencegah pasukan Polandia melakukan koordinasi. Sementara itu, tank-tank Jerman menembus garis pertahanan, menghancurkan pasukan kavaleri Polandia yang masih mengandalkan kuda dalam beberapa pertempuran. Di berbagai kota, tentara Polandia mencoba bertahan. Pertempuran sengit terjadi di sepanjang perbatasan barat, tetapi dengan keunggulan teknologi dan kecepatan serangan, Jerman terus merangsek maju. Pertempuran terbesar terjadi di pertempuran Bzura, di mana pasukan Polandia berusaha melakukan serangan balik terbesar terhadap Jerman. Namun, serangan ini gagal setelah Luftwaffe membombardir posisi mereka dari udara, membuat pasukan Polandia terkepung dan akhirnya dipukul mundur. Sementara Polandia masih berusaha bertahan dari gempuran Jerman, bencana lain datang dari arah timur. Pada tanggal 17 September 1939, Uni Soviet, sesuai dengan perjanjian rahasia dalam Fakta Molotov-Ribbentrop, menginvasi Polandia dari timur. Pasukan Polandia yang tersisa kini menghadapi dua musuh dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan tanah air mereka. Di sisi lain, Inggris dan Prancis yang sebelumnya telah memperingatkan Hitler untuk tidak menyerang Polandia, akhirnya mengambil langkah yang tak terhindarkan. Pada 3 September 1939, 2 hari setelah invasi dimulai, kedua negara secara resmi menyatakan perang terhadap Jerman. Ini menandai awal resmi Perang Dunia Kedua. Namun, meskipun telah menyatakan perang, Inggris dan Prancis tidak segera bertindak. Mereka tidak langsung menyerang Jerman atau mengirim bala bantuan ke Polandia. Dunia kini berada dalam perang besar, tetapi Polandia harus berjuang sendirian. Hari demi hari, pertahanan Polandia semakin melemah. Pasukan Jerman mendekati Warsawa, sementara Uni Soviet bergerak dari timur. Pada 27 September 1939, setelah berminggu-minggu mengalami pengeboman tanpa henti, Warsawa akhirnya jatuh. Pemerintah Polandia melarikan diri ke luar negeri, dan ribuan tentara yang masih bertahan memilih mundur ke negara tetangga untuk melanjutkan perjuangan mereka dari pengasingan. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Polandia telah runtuh. Dunia menyaksikan dengan ngeri bagaimana Blitzkrieg menghancurkan sebuah negara dalam waktu yang begitu singkat. Ini bukan sekadar invasi biasa. Ini adalah bukti bahwa perang yang akan datang tidak akan seperti perang sebelumnya. Perang Dunia Kedua telah resmi dimulai, dan Eropa kini menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan.
Setelah kemenangan cepat di Polandia, Hitler mengalihkan perhatiannya ke barat. Target berikutnya adalah Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis. Hitler ingin memastikan bahwa Eropa Barat berada dalam genggaman Jerman sebelum berhadapan langsung dengan Inggris. Tujuannya adalah menghindari perang panjang seperti yang terjadi pada Perang Dunia I. Kali ini, Jerman menerapkan strategi Blitzkrieg, sebuah metode perang kilat yang mengandalkan kecepatan, kejutan, serta serangan serempak dari udara dan darat yang menghancurkan pertahanan lawan sebelum mereka sempat menyusun strategi pertahanan yang efektif. Serangan pertama dimulai pada pagi hari saat pasukan Jerman menyerang Denmark. Negara kecil ini memiliki angkatan bersenjata yang terbatas dan tidak cukup kuat untuk menghadapi serangan dari Jerman. Dalam waktu yang sangat singkat, pasukan Jerman berhasil menduduki titik-titik penting, termasuk ibu kota Copenhagen. Tidak ada perlawanan berarti dari Denmark karena mereka sadar bahwa bertahan hanya akan membawa kehancuran yang lebih besar. Pemerintah Denmark akhirnya menyerah dan negara itu jatuh ke tangan Jerman dalam waktu kurang dari sehari. Ini menjadi salah satu invasi paling cepat dalam sejarah modern. Situasi berbeda terjadi di Norwegia. Medan yang sulit dengan banyak gunung dan fjord membuat pasukan Jerman harus menggunakan strategi yang lebih kompleks, mengombinasikan serangan laut, udara, dan darat secara bersamaan. Hitler melihat Norwegia sebagai wilayah yang sangat penting, terutama karena pelabuhan-pelabuhan di negara ini digunakan untuk mengirim biji besi dari Swedia. Jika sekutu berhasil menguasai Norwegia, pasokan besi untuk industri perang Jerman bisa terputus. Oleh karena itu, serangan ke Norwegia dilakukan secara besar-besaran. Pasukan Jerman mendarat di berbagai kota strategis, termasuk Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, dan Narvik. Berbeda dengan Denmark, Norwegia memberikan perlawanan yang lebih sengit. Pasukan Norwegia yang dibantu oleh Inggris dan Prancis sempat bertahan di beberapa wilayah, terutama di area pegunungan dan fjord yang sulit dijangkau oleh kendaraan tempur Jerman. Angkatan Laut Inggris juga mencoba menghadang armada Jerman di perairan Norwegia, menyebabkan beberapa pertempuran laut yang cukup sengit. Namun, meskipun perlawanan cukup kuat, Norwegia akhirnya jatuh ke tangan Jerman setelah beberapa minggu pertempuran. Dengan ini, Jerman berhasil mengamankan jalur pasokan besi yang sangat penting bagi mesin perang mereka. Setelah menguasai Skandinavia, Hitler kemudian mengarahkan pasukannya ke Belanda, Belgia, dan Prancis. Serangan besar-besaran dimulai dengan invasi ke Belanda. Serangan ini dilakukan dengan cara yang sangat brutal dan cepat. Pasukan Jerman menggunakan strategi gabungan, termasuk serangan udara besar-besaran ke kota-kota utama. Di Rotterdam, misalnya, Luftwaffe menjatuhkan bom dalam jumlah besar, menghancurkan sebagian besar kota, dan menyebabkan ribuan korban jiwa. Sementara itu, pasukan terjun payung Jerman berhasil merebut titik-titik strategis sebelum pasukan darat datang. Dengan kehancuran yang begitu besar dan ancaman bahwa kota-kota lain akan mengalami nasib yang sama, pemerintah Belanda akhirnya menyerah setelah 5 hari bertempur. Di saat yang hampir bersamaan, Jerman juga menyerang Belgia. Belgia memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat. Salah satunya adalah benteng Eben Emael yang dianggap mustahil untuk ditembus. Namun, Jerman kembali menggunakan taktik inovatif dengan mengerahkan pasukan terjun payung menggunakan glider untuk langsung mendarat di atas benteng dan menghancurkan pertahanannya dari dalam. Dalam waktu yang sangat singkat, benteng yang seharusnya bertahan berbulan-bulan akhirnya jatuh. Dengan pertahanan utama Belgia runtuh, pasukan Jerman terus melaju ke selatan. Belgia bertahan lebih lama daripada Belanda, tetapi mereka akhirnya menyerah juga setelah pasukan mereka mengalami kekalahan besar di berbagai front. Setelah menaklukkan Belgia dan Belanda,
Jerman mulai mengincar Prancis. Sejak Perang Dunia I, Prancis telah membangun garis Maginot, sebuah sistem benteng pertahanan yang dianggap sebagai perisai utama negara tersebut. Benteng ini dirancang untuk menahan serangan langsung dari Jerman, tetapi memiliki kelemahan besar, tidak mencakup perbatasan dengan Belgia. Hitler menyadari hal ini dan memilih untuk menyerang Prancis bukan dari timur, tetapi melalui Belgia dan hutan Ardennes. Prancis dan sekutu tidak menyangka bahwa Jerman akan melewati Ardennes. Wilayah ini dianggap sebagai daerah yang mustahil untuk dilalui oleh kendaraan lapis baja, tetapi Jerman justru membuktikan bahwa asumsi itu salah. Tank-tank Panzer bergerak dengan sangat cepat melewati medan yang sulit dan berhasil menembus pertahanan Prancis di tempat-tempat yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dalam waktu singkat, pasukan Jerman berhasil memecah pertahanan sekutu dan membuat mereka terdesak mundur ke barat. Serangan ini sangat mengejutkan dan membuat pasukan sekutu berada dalam posisi berbahaya. Banyak tentara Inggris dan Prancis yang terjebak di pantai Dunkirk di bagian utara Prancis. Mereka tidak memiliki jalan keluar selain laut, sementara pasukan Jerman terus mendekat. Jika pasukan ini dihancurkan, Jerman akan mengamankan kemenangan total di Eropa Barat. Namun, di tengah situasi kritis ini, Hitler justru memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Keputusan ini masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa Hitler ingin menghindari pertempuran besar yang bisa merusak tank-tank Jerman sebelum pertempuran akhir melawan Prancis. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Hermann Göring, kepala Luftwaffe, meyakinkan Hitler bahwa angkatan udara bisa menghabisi pasukan sekutu tanpa perlu menggunakan pasukan darat. Teori lain menyebutkan bahwa Hitler mungkin berpikir Inggris akan lebih mudah diajak berdamai jika sebagian besar tentaranya selamat. Apapun alasannya, keputusan untuk menghentikan serangan ini memberi Inggris kesempatan untuk melakukan evakuasi besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Dinamo. Sebelum lanjut, kalian harus mengetahui dulu Operasi Dinamo dengan jelas. Operasi Dinamo adalah sebuah misi penyelamatan besar-besaran untuk mengevakuasi pasukan sekutu dari Dunkirk yang terjebak tadi. Operasi ini dimulai pada 26 Mei 1940 dengan harapan menyelamatkan setidaknya 45.000 tentara. Tetapi yang terjadi jauh melampaui ekspektasi. Pemerintah Inggris tidak memiliki cukup kapal perang untuk mengevakuasi semua orang, sehingga mereka mengambil langkah yang sangat tidak biasa. Ribuan kapal kecil termasuk kapal dagang, kapal feri, kapal nelayan, bahkan kapal pribadi milik warga sipil dikerahkan untuk membantu operasi penyelamatan. Kapal-kapal ini nantinya dikenal sebagai Armada Kecil Dunkirk. Kapal-kapal kecil ini memiliki keuntungan karena dapat mendekati pantai yang dangkal, di mana kapal-kapal perang besar tidak bisa berlabuh. Dengan cara ini, para tentara bisa naik ke kapal-kapal kecil terlebih dahulu, sebelum dipindahkan ke kapal perang yang lebih besar di tengah laut. Dari 27 Mei hingga 4 Juni 1940, evakuasi berlangsung dalam kondisi yang sangat berbahaya. Luftwaffe terus melancarkan serangan udara ke pelabuhan, kapal-kapal penyelamat, dan para tentara yang sedang menunggu di pantai. Para tentara sekutu yang terjebak di Dunkirk menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka harus menunggu dalam antrian panjang di pantai terbuka dengan sedikit perlindungan dari tembakan musuh. Serangan udara dan tembakan artileri seringkali menewaskan ratusan orang dalam sekejap. Namun, meskipun situasi sangat kacau, disiplin tetap dijaga agar evakuasi dapat berlangsung dengan teratur. Angkatan Udara Inggris RAF berusaha melindungi evakuasi ini sebisa mungkin. Pesawat tempur RAF bertempur mati-matian di udara untuk menahan serangan Luftwaffe, meskipun seringkali mereka kalah jumlah. Jika tanpa perlindungan udara dari RAF, kemungkinan besar lebih banyak kapal dan tentara yang akan menjadi korban. Pada awalnya pemerintah Inggris hanya berharap dapat menyelamatkan sekitar 45.000 tentara.
tetapi hasil akhirnya jauh melampaui ekspektasi. Sebanyak 330.000 tentara berhasil dievakuasi ke Inggris. Sekitar 198.000 tentara Inggris dan 14.000 tentara Prancis serta Belgia. Meskipun ini bukan kemenangan dalam arti militer, evakuasi ini memberikan harapan baru bagi sekutu. Jika pasukan ini tidak berhasil diselamatkan, Inggris akan kehilangan hampir seluruh angkatan daratnya, yang berarti mereka tidak akan bisa mempertahankan negaranya sendiri dari serangan Jerman. Namun, ada juga sisi gelap dari operasi ini. Sekitar 40.000 tentara sekutu, terutama dari Prancis, tidak berhasil melarikan diri dan harus menyerah kepada Jerman. Mereka ditawan dan dikirim ke kamp tahanan perang, sementara Jerman semakin memperkuat cengkeramannya di Prancis. Evakuasi Dunkirk bukanlah kemenangan militer, tetapi lebih seperti keajaiban yang menyelamatkan masa depan sekutu. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, menggambarkan peristiwa ini dengan kata-kata yang terkenal. Perang tidak dimenangkan dengan evakuasi, tetapi Dunkirk adalah keajaiban penyelamatan. Evakuasi ini membangkitkan semangat rakyat Inggris. Mereka kini tahu bahwa perang belum berakhir dan mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan Nazi. Dalam beberapa minggu berikutnya, Inggris mulai bersiap menghadapi kemungkinan invasi Jerman. Pada tanggal 10 Juni 1940, Benito Mussolini, pemimpin Italia, secara resmi membawa negaranya ke dalam perang di pihak Jerman. Keputusan ini diambil setelah melihat keberhasilan Jerman dalam menaklukkan sebagian besar Eropa dalam waktu singkat. Mussolini percaya bahwa dengan bergabung dalam perang, Italia akan mendapatkan bagian dari kemenangan dan memperluas kekuasaannya di Eropa serta Afrika Utara. Namun, kenyataannya pasukan Italia tidak sekuat Jerman dan mereka kesulitan dalam banyak pertempuran. Sementara itu, di Prancis, situasi semakin memburuk. Setelah serangan Blitzkrieg yang menghancurkan, pasukan Jerman terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Kota demi kota jatuh ke tangan mereka, dan pertahanan Prancis mulai runtuh. Pada tanggal 14 Juni 1940, Paris jatuh ke tangan Jerman. Kejatuhan ibu kota Prancis ini menjadi pukulan telak bagi moral rakyat dan pemerintah. Saat pasukan Jerman memasuki Paris, suasana kota terasa mencekam. Banyak warga Paris yang memilih meninggalkan kota sebelum kedatangan pasukan Nazi, menciptakan gelombang pengungsi besar-besaran ke daerah selatan Prancis. Pemerintah Prancis yang tersisa, dipimpin oleh Marskal Philippe Pétain, menyadari bahwa perlawanan lebih lanjut akan sia-sia. Pasukan Jerman terus mendesak, sementara dukungan dari Inggris tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Pada 22 Juni 1940, Prancis secara resmi menyerah kepada Jerman. Penyerahan ini ditandatangani di dalam gerbong kereta di Compiègne, tempat yang sama di mana Jerman dipaksa menandatangani perjanjian menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia I. Hitler sengaja memilih tempat ini sebagai simbol balas dendam terhadap kekalahan Jerman sebelumnya. Setelah Prancis menyerah, negara itu dibagi menjadi dua wilayah utama. Wilayah utara, termasuk Paris dan sebagian besar kota-kota besar, sepenuhnya berada di bawah kendali Jerman. Pasukan Nazi mendirikan pemerintahan militer untuk mengontrol daerah ini. Jalan-jalan di Paris dipenuhi oleh tentara Jerman, bendera swastika dikibarkan di berbagai gedung pemerintahan, dan propaganda Nazi mulai mendominasi media di Prancis. Banyak orang Prancis yang memilih bekerja sama dengan Jerman demi bertahan hidup, tetapi ada juga yang diam-diam mulai membentuk kelompok perlawanan yang nantinya dikenal sebagai Resistance Prancis. Mereka beroperasi di bawah tanah, melakukan sabotase terhadap jalur suplai Jerman, dan menyebarkan informasi intelijen kepada sekutu. Sementara itu, wilayah selatan Prancis tetap dibiarkan memiliki semacam pemerintahan sendiri yang dikenal sebagai pemerintahan Vichy.
Pemerintahan ini dipimpin oleh Marskal Philippe Pétain, seorang mantan pahlawan Perang Dunia I yang kini mengambil sikap bekerja sama dengan Jerman. Secara resmi, Vichy adalah pemerintahan Prancis yang berdaulat, tetapi dalam praktiknya mereka adalah pemerintahan boneka yang tunduk pada Jerman. Pétain dan para pemimpin Vichy mengambil kebijakan yang pro-Nazi, termasuk menerapkan hukum-hukum anti-Yahudi dan memberikan dukungan administratif kepada Jerman. Pemerintahan Vichy tetap beroperasi dari kota Vichy, sebuah kota kecil di Prancis Tengah, sementara Paris tetap berada di bawah pendudukan militer Jerman. Namun, tidak semua rakyat Prancis mendukung pemerintahan ini. Banyak yang menganggap mereka sebagai pengkhianat, terutama setelah diketahui bahwa mereka juga membantu menangkap dan mengirim orang-orang Yahudi ke kamp konsentrasi Nazi. Meskipun Jerman berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa, ada satu negara yang masih berdiri di hadapan Hitler, Inggris. Setelah jatuhnya Prancis, Hitler berharap bahwa Inggris akan segera menyerah atau setidaknya setuju untuk berdamai. Namun, Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, dengan tegas menolak gagasan itu. Dalam pidato-pidatonya, Churchill bersumpah bahwa Inggris akan terus bertarung, tidak peduli seberapa besar ancaman yang mereka hadapi. Dengan demikian, kemenangan besar Jerman di daratan Eropa tidak berarti akhir dari perang, tetapi hanya menjadi awal dari babak baru yang lebih besar. Hitler kini harus menghadapi tantangan terbesar berikutnya, menaklukkan Inggris melalui pertempuran Inggris. Kini, seluruh Eropa Barat berada di bawah kekuasaan Hitler, tetapi Jerman belum sepenuhnya menang. Di seberang selat Inggris, Winston Churchill bersumpah bahwa Inggris tidak akan menyerah. Hitler kini menghadapi dilema besar. Apakah ia harus menyerang Inggris secara langsung, atau ada cara lain untuk membuat Inggris menyerah? Jawabannya ada di episode berikutnya. Pertempuran Inggris dan ekspansi Jepang 1940 sampai 1941. Dalam episode selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Inggris bertahan dalam pertempuran udara terbesar sepanjang sejarah dan bagaimana Jepang mulai memperluas kekuasaannya di Asia.